Saya tidak memberitakan Tritunggal, saya tidak memberitakan Duinatur, saya tidak memberitakan Hipostasis Union. Saya hanya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias yang kita harus taat, patuh, takluk, tunduk kepadanya, mengikuti Dia. Apakah itu Injil yang tidak penuh atau Injil yang masih kurang? Oke, baik. Saya jawab ya, Bang Edis. Saya izin sekali lagi menjawab, sorry. Jadi begini, Bang Edis. Bang Edis kalau bertanya kepada saya tentang pendapat saya, Bang Edis itu mengatakan atau mengajarkan Yesus itu Mesias, itu tepat. Tapi masalahnya, Bang Edis juga mengajarkan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Itu kan yang menjadi perbincangan teman-teman, termasuk yang barusan tadi sebelum saya. Nah, itu yang mohon maaf sebelumnya, itu tidak tepat. Itu bukan dogma, itu ada dalam Bible. Yang tidak ada dalam Bible itu Hipostasis Union, kemudian Itu Duinatur, itu yang nggak ada. Bang, istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya Cuma saya bilang kalau nggak ada, nafasnya kenapa itu kita ada. harus maksakan itu? Orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani apa yang ada dalam Alkitab itu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, Edis sekarang sedang mengajarkan pemahaman dia kepada orang-orang Kristen, di mana Edis mengatakan ingin menghapuskan dogma-dogma yang ada di kekristenan. Dia tidak mau ada sekat-sekat antar kekristenan, ada oneness, unitarian, ya, Trinitas dan sebagainya. Dia nggak mau. Dia maunya itu orang Kristen itu ya back to Bible. Apa yang tertulis di Bible itu yang kamu imani. Kalau di Bible tidak ada Trinitas, jangan kamu tambah-tambahi. Wow, luar biasa ya. Kedengarannya mulia, tetapi tentu saja ini akan mendapatkan hambatan yang sangat besar karena kita tahu kekristenan itu dibangun dari dogma. Bukan dari Bible, teman-teman, tapi dogma. Betul nggak? Apalagi kalau kita bicara Katolik. Mereka bilang selain ada Bible, ada yang namanya magisterium, ada yang namanya tradisi suci. Bahkan, ya, Bible itu tidak lebih besar daripada tradisi suci maupun magisterium. Nggak bisa gitu, kamu hanya menggunakan Bible. Jadi, apa yang diwariskan oleh Paus sekarang, itu berasal dari bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja berasal dari Rasul. Rasul berasal dari Yesus, gitu kan. Jadi mereka bilang, ini adalah rantai pengajaran yang tidak terputus. Walaupun banyak orang yang meragukan bahwa pengajaran Kristen itu masih selaras dengan pengajaran Yesus. Banyak yang meragukan. Karena yang kita ketahui, nggak pernah murid Yesus atau Rasul itu menjadi bagian dari kekatolikan. Mereka mengatakan bahwa Paus pertama adalah Simon Petrus. Tapi itu kan mereka yang angkat. Simon Petrus nggak pernah mengklaim bahwa dia adalah Paus pertama. Nggak pernah duduk di tahta Paus pertama. Tapi dia diangkat, diberikan penghargaan. Karena dianggap Simon Petrus lah fondasi dasar yang namanya gereja. Batu karang, kan begitu. Nah di sini, si Edis ini ya, Edis Tipu, ingin mempersatukan semua kekristenan
supaya jangan lagi ada kotak-kotak seperti itu. Luar biasa teman-teman ya. Dan saya nggak tahu apa tujuannya. Apakah murni ingin mempersatukan orang-orang Kristen yang sampai detik ini masih berantem, atau dia pingin supaya dia dikenang sebagai bapak dari segala kekristenan. Karena kalau berhasil, tentu saja ini akan dikenang. Tentu saja Edis akan mendapatkan pamor yang tidak pernah didapatkan oleh orang Kristen manapun. Betul nggak? Kalian bisa bayangkan ya, kalau ada orang yang berhasil mempersatukan 50-an ribu denominasi kekristenan saat ini. Karena total denominasi sekarang sudah 50 ribu menuju 60 ribu. Orang Kristen terpecah 60-an ribu denominasi. Kalian bisa bayangkan kalau itu bisa dipersatukan kembali. Ya, ini yang bisa mempersatukan ya kita bilang udah seimbang sama encus gitu kan. Karena para rasul saja tidak bersatu teman-teman. Betul nggak? Para rasul saja ada yang mengaku sebagai murid dari Simon Petrus. Ada yang mengatakan saya murid dari Thomas, kan gitu. Ada yang mengatakan saya murid dari Yakobus. Begitu juga murid dari Paulus yang di Antioquia, ya, Galatia, itu kan murid Paulus. Jadi setiap mereka aja dulu ada yang namanya pentapatriarki. Jadi pentapatriarki ini awal mulanya yaitu gara-gara yang sini ya diinjili atau diajarkan oleh murid siapa gitu kan, yang di sana siapa gitu. Mereka saja zaman dulu nggak bersatu. Zaman dulu teman-teman. Dari awal waktu itu belum banyak. Ya, baru pentapatriarki, baru ada 5. 5 ini saja. Ini kalau ketemu, beda pendapat, ribut. Datang Edis, mau mempersatukan 50-an ribu denominasi. Ini kalau berhasil, ya saya katakan Edis sudah setara Yesus. Karena para rasul nggak sanggup kan? Para rasul nggak sanggup. Hanya Yesus yang dianggap bisa mempersatukan mereka ini. Betul nggak? Kalau Yesus yang persatukan bisa nggak? Ya bisa, karena mereka semua beriman kepada Yesus. Kalau Yesus yang bilang A, semua pasti akan ikut. Tapi kalau rasul yang ngomong belum tentu. Rasul yang ngomong belum tentu, karena setiap gereja ya itu diinjili atau diajarkan oleh rasul yang berbeda. Oleh murid Yesus yang berbeda. Nah, ini mantap nih. Kalau Edis berhasil, maka Edis benar-benar ya akan disebut sebagai inkarnasi. Ya, inkarnasi Allah atau Yod Vave yang menjelma menjadi avatar di media sosial. Nah, jadi dia bisa setara dengan Yesus nih. Kalau berhasil ya. Nah, kita doakan sajalah dia bisa berhasil supaya dia bisa setara dengan yang namanya Yesus ini. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman ya. Seleksi masuk surga itu bukan karena yang kayak tadi tuh. Apakah kamu percaya Duinatur ya? Tidak percaya, Pak? Ah, neraka. Apakah kau percaya Tritunggal nggak? Kamu percaya? Nggak percaya? Ah, neraka, kamu neraka. Saya melihat Injil kita ini teman-teman telah diperkosa oleh orang-orang tertentu. Padahal Injil itu pesannya itu bukan seperti itu loh. Manusia itu kemampuannya terbatas. Kita nggak ngerti hal-hal yang kosmik. Kita nggak ngerti teman-teman. Jangan kita sok-sok ngerti. Yang dipesankan Injil itu cuma sederhana. Bagaimana supaya manusia meneladani Sang Mesias, meneladani Kristus. Supaya kita hidup seperti Dia. Supaya kita hidup segambar dengan Dia. Sederhana kan? Makanya pertanyaan di surga itu, seleksi masuk surga itu, apakah kita sudah mirip dengan Tuhan Yesus atau belum? Jangan kau mirip malah seperti Bang satu lagi itu. Kalau kau mirip seperti abang yang satu lagi itu, biar kau tahu, yang ada kau dilemparkan ke dalam neraka. Susah banget sih kita ini, heran. Ya. Seseorang diselamatkan bukan karena kita mengetahui hal apa gunanya Anda ngerti Duinatur, apa gunanya Anda ngerti gini, hipostasis union. Kalau Anda tidak mirip dengan Yesus, sama saja kau ke neraka. neraka. Gitu loh.
kau akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Intinya itu teman-teman, yang saya beritakan itu kepada para tetangga sebelah ini adalah, yuk, kalau kamu ngikutin yang satu itu, kamu nanti mirip sama dia. Karena kamu ngikut-ngikutin dia. Ujungnya apa? Ujungnya kamu akan jadi orang jahat. Begitu loh. Tetapi kalau kamu mengikut Yesus, kamu akan mirip dengan Yesus. Itu pesan saya. Tetapi banyak ini orang ganggu aja pekerjaan orang. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Ustadz Joseph Albert Mikael. Ya. Shalom Bang Edis. Shalom, Ustadz Albert, silakan. Oke, sebentar ya, saya open cam bentar. Ya. Oke. Bentar. Sorry, saya izin pakai green screen juga ya, Bang Edis ya. Salah. Santai saja. Kita diskusi kok. Oke. Bentar Oke. ya. Oke. Sorry ya, Eh, Bang Edis, saya izin pakai gini ya. Oke. Percaya Tritunggal atau enggak, Bang? Iya, saya percaya Allah Tritunggal. Masuk surga. Surga. Oke. Oke. Jadi saya Ya. mau tanya dulu ini, Bang. Saya ini kan berapologetika ya di media sosial. Saya ini sebenarnya ingin memberitakan Injil yang sederhana aja sih, begitu. Apa sih Injil sederhana yang saya maksud? Injil sederhana yang saya maksud adalah memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, seperti pesan bahwa Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kata orang, siapakah aku ini? Terus ada yang bilang engkau adalah Elia, engkau adalah nabi ini. Nah, menurut Tuhan Yesus sendiri bertanya kepada Simon Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Bapakku yang di surga yang mengatakan itu. Artinya Tuhan Yesus berpesan untuk mengetahui bahwa dialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan, juru selamat umat manusia. Nah, itu yang saya sampaikan, supaya semua manusia menerima dia, menjadikan Yesus sebagai pimpinannya, sebagai junjungannya, sebagai sosok yang kita harus taat, takluk, tunduk kepadanya, sehingga kita mengikuti teladannya. Apakah ketika saya memberitakan Injil yang seperti itu, saya nggak memberitakan Trinitas, saya nggak memberitakan Duinatur, saya nggak memberitakan Hypostasis Union, saya nggak memberitakan hal-hal yang heboh-heboh yang master-master teologi itu, apakah itu pemberitaan saya itu Injil yang sesat? Nah, silakan. Silakan. Oke, baik. Thank you ya, Bang Edis, sebelumnya sudah dinaikkan. Sorry, teman-teman semuanya juga shalom. Jadi gini, saya langsung jawab ya. Sebenarnya pewartaan apapun itu caranya baik, Bang Edis. Betul, kalau mewartakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, betul. Tapi coba tolong perhatikan ya, Bang Edis, no offense ya, don't get me wrong, jangan salah paham dengan saya. Kita sebagai sesama pengikut Kristus, kalau memang betul kita pengikut Kristus, kita saling menegur. Karena memang ada tertulis ya kan, kita punya moto, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang berpura-pura. Nah begini Bang Edis, kalau seandainya Bang Edis memberitakan Yesus, tapi Bang Edis mungkin tadi pertanyaannya ketika tidak memberitakan Tritunggal, tidak memberitakan hal-hal yang mainstream atau yang tidak diberitakan oleh teman-teman apologet lainnya, kemudian ada yang ngecap atau ngejudge sesat atau semacamnya. Begini Bang Edis, ini pendapat saya pribadi ya. This is from my opinion aja, honest opinion. Begini, Bang Edis, kita sama-sama manusia saling mengkoreksi satu sama lain. Bang Edis adalah public figure yang sudah dinotis oleh banyak orang. Saya tidak kemudian menjilat atau gimana, tapi memang saya akui banyak yang nonton Bang Edis. Cuma Bang Edis kan pasti tahu, konsekuensi ketika kita tampil di depan publik adalah banyak mata yang melihat kita, banyak telinga yang mendengar kita, dan banyak juga isi kepala yang berbeda-beda berusaha untuk memahami kita. Betul nggak Bang Edis? Oke, betul. Nah, dari cara yang seperti Bang Edis lakukan,
Bang Edis jangan berekspektasi bahwa semua orang itu akan memahami Bang Edis. Ya kan pasti Bang Edis sudah paham lah. Maka banyak orang yang nantinya salah paham, banyak orang yang nantinya akan tidak paham bahkan dan seterusnya. Nah, begini, saya langsung masuk ke intinya. Ketika berbicara mengenai Tritunggal, ketika berbicara mengenai Dwinatur seperti yang Bang Edis dari tadi mention, itu salah satu basic Bang Edis, ya kan? Mohon izin sebelumnya. Ini kan basic kita sebagai orang Kristen. Saya percaya Bang Edis itu seorang pengikut Kristus yang tangguh. Oke? Kita semua ingin berapologetika, betul nggak Bang Edis? Kalau kita punya kesempatan masing-masing, kita punya lifestyle, kita punya style masing-masing. Bang Edis dengan style seperti ini, cara seperti ini, saya seperti ini, dan orang lain seperti ini. Itu kita cara masing-masing, kita nggak ngomongin cara. Tapi kita ngomongin tujuan. Orang Kristen punya basic keimanan yang pertama adalah yang harus kita pegang satu dan utuh adalah kita percaya bahwa Allah itu Esa. Betul nggak Bang Edis? Nah, dalam keesaan Allah kita pahami bahwa dalam iman kekristenan, keesaan itu tidak berbicara seperti Islam. Monoteisme mutlak yang nggak jelas. Satu tapi tidak bisa dijelaskan. Kalau kita belajar dalam kekristenan secara inti kita berbicara Tritunggal. Itu yang mohon maaf Bang Edis sebelumnya sekali lagi. Kita tidak bisa menutup, ya kan? Karena secara sekali lagi ini basic. Artinya hal yang sederhana sekali. Bahwa orang Kristen harus belajar mengenai apa itu Allah Tritunggal. Sebelum kita memahami konsep keselamatan. Karena bagaimana kita memahami konsep keselamatan, kita harus mengenal Allah kita dulu. Oke, Ya sedikit kan? saya Karena potong Bang Alkitab- Joseph. Boleh, silakan. Oke, saya potong sedikit nih. Misal ini kita berhayal atau kita bercanda dulu nih ya. Misalnya sidang masuk surga. Misal ada sidang masuk surga. Ada orang dia nggak ngerti Tritunggal, nggak tahu dia itu Tritunggal. Tetapi dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Dia membuat dirinya meneladani sosok Kristus Tuhan kita. Menurut Anda nih, apakah dia diselamatkan atau tidak? Oke, baik ya. Jadi saya langsung jawab. Jadi ini sama seperti Bang Edis mau bertanya bagaimana nasib orang yang belum pernah mendengar Injil, ya kan? Belum pernah mengenal Yesus, tidak ada misionaris, tidak ada yang memperkenalkan Yesus, tapi dia selama hidupnya berbuat baik, betul nggak? Ya, meneladani sosok Kristus, meneladani Sang Mesias. Meneladani sosok Kristus dalam artian hukum kasih, betul kan? Meneladani Yesus karena Yesus kan menegaskan hukum kasih. Itu salah satu contoh aja, saya ambil contoh aja, betul nggak? Nah, oke, saya langsung jawab. Alkitab sendiri mengajarkan, Rasul Paulus sendiri mengajarkan apa? Biarlah hukum Taurat yang ada di dalam diri hati setiap manusia yang menjadi hakimnya, yang akan menjadi saksinya. Kenapa? Kita baca dalam Yeremia 31 ayat 31. Akan tiba masanya hukum Taurat itu akan dituliskan ke dalam hati setiap manusia. Jadi bagi bangsa yang tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah mengenal hukum Taurat, Bang Edis, ya, tidak pernah tidak pernah mendengar Injil, tidak tahu gereja, itu Bukan, mereka saya nggak bicara itu diselamatkan. Bang. Agak salah paham. Begini Bang, ada orang Kristen nih di abad 25, di abad 21 sekarang ini, tahun 2025. Dia mendengar, dia belajar Injil. Cuman dia nggak tahu itu masa bodoh Tritunggal, masa bodoh Dwinatur, masa bodoh. Dia nggak tahu itu, dia nggak mau pusing itu. Yang jelas yang dia fokus mata dia tertuju kepada Yesus supaya saya ingin hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Oke. Saya langsung- Menurut Anda berarti nih, ini misal kita bercanda-canda ini. Misalnya di sidang masuk surga, kira-kira dia masuk surga atau enggak? Oke, saya langsung jawab ya. Masalahnya, pengajaran Yesus itu tidak bersifat individualisme. Kekristenan bersifat kongregasion, jemaat, persekutuan orang percaya. Anda baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di situ orang-orang jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul. Pentingnya orang Kristen untuk tetap setia. Jadi kita kalau misalkan tadi kan Abang sempat mention, Abang mau hanya memberitakan apa yang tertulis dalam Injil. Abang buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di situ tertulis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Semua orang sudah dari zaman Yesus hidup itu mengusahakan supaya mereka berpegang pada ajaran para rasul. Sampai dengan sekarang, kalau memang ada skenario, andai kata seperti yang Bang Edis katakan, maka saya bisa jamin, orang Kristen itu bukanlah yang mengikuti ajaran Yesus dan para rasul. Kenapa begini Bang?
Alkitab juga mencatat, Yakobus 2 ayat 19 contoh, Bang Edis boleh buka. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Namun setan, iblis pun tahu dan gemetar akan hal itu. Apa maknanya dalam Yakobus 2 ayat 19 jika ditulis demikian? Beriman saja, hanya percaya kepada pengetahuan kita saja berlandaskan aku percaya Yesus itu Tuhan, sudah pasti masuk surga. Kita tidak bisa menjamin, Bang. Kenapa? Jawabannya juga ada di dalam Alkitab, di dalam perkataan Yesus sendiri. Di mana? Matius 7 ayat 21. Bang Jadi Edis kesimpulannya mungkin saya belum dapat jawaban ini, Bang. Ya, jadi kesimpulannya tidak akan sesimpel dan sesederhana itu bagi orang Kristen untuk mendapatkan surga. Oke. Jadi kalau dia hidup, dia berusaha untuk hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup, dia hidup dalam ketaatan, kesalehan ketaatan kepada Bapa di surga, seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup, berarti orang tersebut tidak diselamatkan karena dia nggak mengerti Tritunggal. Oke, begini saya jelaskan sekali lagi. Keselamatan tidak semudah itu. Iman dan perbuatan harus disertai dengan jalan beriringan. Yakobus 4 ayat 15 dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oke, misalnya gini, saya beriman nih. Saya beriman bahwa Yesus adalah Sang Mesias, sebagaimana kata Tuhan Yesus sendiri. Oke, yang dikonfirmasi oleh Rasul Petrus. Kemudian saya meneladaninya. Iman saya itu actionnya adalah, aksi daripada iman saya itu adalah saya hidup seperti Tuhan Yesus. Tapi saya nggak ngerti Tritunggal, saya nggak ngerti Duinatur, saya nggak ngerti hipostasis union, saya nggak ngerti yang mumet-mumet, saya nggak ngerti. Kira-kira nih di dalam sidang masuk surga, bercanda aja Bang ya, sidang masuk surga ya, jangan dianggap serius. Di dalam sidang masuk surga, kira-kira saya dicampakkan ke neraka atau gimana? Kira-kira? Simple, kalau dia nggak ngerti Tritunggal, hanya percaya Yesus, berarti dia tidak menjalankan hidup diajarkan Yesus. Itu namanya antitesis, Bang. Abang membangun premis, dia percaya Yesus tapi tidak mengenal Tritunggal. Sementara Yesus mengajarkan Tritunggal. Yohanes 5 ayat 23 contohnya. Yesus berkata, barang siapa menghormati aku, ia sudah menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati aku, ia sudah tidak menghormati Bapa. Itu tentang Tritunggal. Perbedaan pribadi antara Yesus dengan Bapa. Apakah ketika saya menganggap Yesus Sang Mesias, kemudian saya meneladani Tuhan Yesus, apakah itu tidak bentuk tidak penghormatan kepada Tuhan Yesus? Nah, perhatikan. Ketika kita berbuat baik, meneladani perbuatan Yesus, ini dalam konteks apa dulu? Kalau hanya sekedar meneladani, Bang, perhatikan. Perbuatan baik kita bagaikan kain kotor. Kalau kita hanya berbuat baik, itu tidak bisa menjustifikasi kebenaran. Makanya saya tadi kan tekankan Bang Edis. Mohon izin sekali lagi saya tekankan. Kekristenan itu punya yang namanya landasan iman disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ditekankan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iya, jadi kalau Anda berbuat baik, justru itu tadi Bang. Ketika saya beriman, maka action saya, aksi saya itu adalah bagaimana saya hidup seturut dan segambar dengan Tuhan Yesus. Karena itu pesan yang saya baca dalam Injil. Masalah apakah Tuhan Yesus itu punya Duinatur, apakah dia ini, akal saya anggaplah akal saya nggak nyampe. Walaupun saya sebenarnya saya punya pemahaman yang saya renungkan siang malam ya, tapi itu tidak pernah saya bawa. Saya bawa-bawa, saya gembar-gemborkan dalam pemberitaan saya kepada para tetangga sebelah. Karena apa? Karena nanti bikin mumet. Karena begini, hal-hal yang kosmik, hal-hal yang di atas, hal-hal yang tinggi itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana harus hidup. Seperti itulah kita hidup mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah dengan hanya iman yang sesimpel dan sederhana itu, apakah seseorang itu tidak bisa diselamatkan? hanya beriman. Ya, beriman dan ada actionnya loh tadi. Actionnya adalah melakukan hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Gini, Bang Edis kan dari tadi sudah mention, dia baca Injil, dia baca Alkitab, tapi dia tidak paham. Saya sudah menjawab di awal. Tolong dengarkan sekali lagi, mohon izin ya Bang Edis dan teman-teman semuanya. Kekristenan itu tidak individualis. Kekristenan itu yang namanya Kristen, itu pengikut Kristus adalah persekutuan orang percaya. Kita mengerti kan arti kata persekutuan, congregation. Yesus tidak pernah menyebutkan di mana satu orang hadir, aku hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menyebutkan dalam Injil Matius bab 19 di mana 2-3, artinya itu persekutuan. Kalau ada orang kalau ada orang tidak mengerti, dia datang ke persekutuan orang percaya. Tapi saya tidak bilang saya tidak bersekutu loh Bang Joseph. Saya tidak bilang bahwa saya tidak bersekutu.
bagaimana pengajaran Tuhan Yesus? Yang diajarkan Tuhan Yesus ya sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Hendaklah kamu saling mengasihi. Betul? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Nah, Saya lakukan. Iya, itu poinnya. Tapi saya nggak ngerti tuh Duinatur, apa hipostasis union, kemudian Tritunggal, kemudian apa namanya yang rumit-rumit itu seperti itu. Saya nggak ngerti gitu. Ya, begini Bang Edis, skenarionya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Tuhan Allah meminta kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Pertanyaan saya, siapakah yang bisa menyampaikan akal budinya sama setara dengan Allah? Tapi ternyata Injil mengatakan kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Artinya apa? Tuhan Allah menyatakan supaya kita jangan pernah menyerah. Tetap mengusahakan dengan segenap. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal pikiran, dengan segenap akal budi. Artinya apa Bang Edis? Tadi Bang Edis sudah menyebutkan, saya tidak menyebutkan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau begitu, artinya ada probabilitas yang namanya bertanya. Ketika orang itu tidak paham, orang itu baiklah bertanya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2, di situ dikatakan apa? Apa yang telah engkau daripadaku, kata Rasul Paulus, percayakanlah pengajaran ini kepada orang-orang setia yang juga cakap mengajar kepada orang lain. Makanya, sekali lagi saya tekankan Bang Edis mohon izin, kalau ada orang Kristen dengan skenario seperti Bang Edis, tapi Bang Edis sendiri sudah menyatakan tidak pernah menghindari pertemuan atau persekutuan dengan jemaat atau orang percaya, maka masih ada probabilitas dia bisa memahami. Kenapa? Karena Alkitab sendiri menyatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran. Artinya apa? Itulah inti Tuhan Yesus mau menjadikan pengikutnya bukan mudah menyerah. Makanya digunakan kata segenap, artinya all out. Gitu Bang Edis. Oke, apakah seketika seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi, maka dia harus kesimpulannya percaya Tritunggal? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya Bang Edis, izin ya. Gini, kalau berbicara mengenai Tritunggal, selain dari apa yang diajarkan daripada Tuhan Yesus, itu juga yang diwarisi oleh para rasul. Makanya, mohon izin Bang Edis, saya berbicara secara ekumenisme, mengajak kepada persatuan. Baik Katolik, baik Protestan, baik Ortodoks, kita percaya akan iman Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita punya iman pengakuan rasuli. Kalau Bang Edis kan, mohon maaf, dari suku Batak, mungkin pernah mendengar Ahu Porsea, ya kan? Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Nicene Creed atau pengakuan iman rasuli itu yang berbicara rumusan Allah Tritunggal, Bang Edis. Nah, Bang Edis, sebagai orang Kristen, makanya tadi saya di awal kan sempat mention, itu salah satu bentuk dasar kita sebagai orang Kristen. Gak mungkin orang Kristen itu miss. Kan Bang Edis, mohon izin ya Bang Edis, saya ini kan dari Islam. Saya juga terberkati dengan ada banyak teman-teman apologet. Seperti, kalau di luar kan saya ada Sam Shimon ya dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti mereka itulah yang memperkenalkan saya. Nah, jadi Bang Edis, begini, sekali lagi. Kalau seandainya ada orang dari Islam atau orang apapun yang belum menjadi pengikut Kristus, kemudian datang ke Bang Edis atau datang kepada kita yang berapologia melalui TikTok ini, kan ketahui. Karena begini Bang Edis, saya mohon izin juga. Tadi Bang Edis kan sempat ngomong ya kan, tentang pengetahuan kosmik. Oke, Bang Edis, saya tidak merendahkan satu sama lain atau saya tidak pernah menganggap diri saya lebih unggul dari Bang Edis atau sebaliknya. Tapi mohon izin, ketika kita punya kemampuan, karunia, talenta, betul, berbeda-beda. Bang Edis karunianya mungkin di bagian bagaimana caranya paralel dengan Islam. Ya kan? Karunia setiap orang berbeda-beda, seperti itu. Nah, kemungkinan Tuhan memberikan karunia seperti itu ya sudah. Tapi jangan menutup kemungkinan jikalau Bang Edis mau lebih belajar lagi. Mau lebih terbuka untuk membuka kesempatan akhirnya punya karunia tambahan. Gitu loh. Jadi gini, memang arti pengikut Kristus itu tidak ruwet, betul. Tapi kalau sampai dibilang dogma ruwet, sementara Injil sederhana, itu agak, mohon maaf Bang Edis, agak bertentangan. Baik, gitu. Baik. Tapi intinya begini, yang saya sampaikan begini, Bang Joseph. Saya itu memberitakan sesuatu, kalau seperti itu pesannya ya, saya itu memberitakan sesuatu dengan gaya dan style saya. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa
itu gaya atau style yang sesat? Pertanyaan ini pertanyaan penutup nih. Apakah ketika saya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, apakah itu adalah kesesatan? Oke. Saya tidak memberitakan Tritunggal, saya tidak memberitakan Duinatur, saya tidak memberitakan Hipostasis Union. Saya hanya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias yang kita harus taat, patuh, takluk, tunduk kepadanya, mengikuti Dia. Apakah itu Injil yang tidak penuh atau Injil yang masih kurang? Oke, baik. Saya jawab ya, Bang Edis. Saya izin sekali lagi menjawab, sorry. Jadi begini, Bang Edis. Bang Edis kalau bertanya kepada saya tentang pendapat saya, Bang Edis itu mengatakan atau mengajarkan Yesus itu Mesias, itu tepat. Tapi masalahnya, Bang Edis juga mengajarkan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Itu kan yang menjadi perbincangan teman-teman, termasuk yang barusan tadi sebelum saya. Nah itu yang mohon maaf sebelumnya, itu tidak tepat. Gitu loh. Kenapa? Begini, Bang Edis silahkan minum dulu. Mungkin Bang Edis, saya nggak bakalan ngulangi lagi. Sebentar Bang ya, Edis saya ke kamar mandi sebentar. Abang Yosef bisa jelaskan, saya tinggal kamar mandi bentar. Silakan. Sambil jelaskan kepada penonton, silakan. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. nggak masalah. Nggak masalah, saya ke kamar mandi sebentar. Bicara aja. Oke. Jadi, saya nggak enak tapi ngomong. Nggak apa-apa, Jadi, bilang aja, saya kamar mandi sekitar 30 detik. Oh. Oke. Bang Edis kan tadi sempat ngomong dalam Yohanes 14 ayat 28-29 ya, saya lupa. Yohanes 14 ayat 29 bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Oke. Jadi, perhatikan, ketika dikatakan Tuhan Yesus Bapa lebih besar daripada aku, itu bukan untuk merujuk Yesus itu betul-betul tidak setara. Karena perhatikan, di dalam Filipi 2 ayat 6, di situ dikatakan Rasul Paulus yang walaupun serupa dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya apa? Dia itu setara. Tetapi karena dia menambah kodrat kedagingan, artinya dia menambah yang harusnya tidak menjadi bagian dalam keilahian. Jadi paham ya, teman-teman. Yesus itu menjadi manusia untuk taat sepenuhnya dan patuh kepada Bapa. Nah, perhatikan, ketika Yesus tidak setara, Bang Edis, ini akan berbenturan dengan ayat contoh. Saya bawa dalam Yohanes 14 ayat 1 misalkan, Bang Edis. Yohanes 14 ayat 1 itu permulaan sebelum ayat 29. Yohanes 14 ayat 1 kata Tuhan Yesus, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Sinonim. Ketika digunakan kata juga, Bang Edis, ketika Tuhan Yesus bilang percayalah kepada Allah, percaya juga, artinya bentuk kesetaraan. Bentuk status yang sama. Jadi ketika Tuhan Yesus minta Anda percaya kepada Bapa atau percaya kepada Allah, Anda juga percaya kepada Yesus. Ini untuk menuju kesetaraan. Ya. Nah, tidak hanya sampai di situ, Bang Edis. Contoh, di dalam Yohanes 16 ayat 15. Ketika Tuhan Yesus bilang, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Misal, Bang Edis, dalam Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ini kan tentang pengutusan Roh Kudus, perutusan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus dikatakan tidak setara dalam hakikat, kan Bang Edi sempat mention subordinat, ya kan, sama diskusi dengan yang lalu itu, yang kemarin itu sama Bang RK. Nah, subordinat ini kan ada dua, fungsional dan ontologi. Mungkin kalau bagi Bang Edis, kalau dijelaskan di sini kan Bang Edis lebih suka yang pakai model sederhana. Jadi memang belum sampai menjelaskan ke situ. Tapi seperti yang tadi saya bilang Bang Edis di awal, tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sama seperti Bang Edis. Ada 10.000, ada 20.000 pasang mata yang menyimak, belum tentu mereka semua sepemahaman. Maka timbullah berbagai macam spekulasi dan tafsir yang begitu banyak. Oke. Nah, maka, bisa saya tanggapi? Sebentar, terakhir, dikit lagi. Maka saran dari saya Bang Edis, jika Bang Edis menjelaskan sesuatu, dijelaskan saja nggak apa-apa, gitu loh, sampai selesai. Jadi nggak timbul banyak orang salah paham. Itu silakan ditanggapi Bang Edis. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Jadi misal nih, ya. Ketika saya memberitakan Injil yang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, apakah itu Injil yang sesat? Oke, kalau menafsirkannya hanya satu ayat per ayat, ya tentu. Karena itu kurang lebih sama seperti Islam. Bang Edis kan sering menghadapi Islam. Bagaimana Islam cara mempertanyakan sesuatu tentang iman kita? Mereka hanya mengutip satu ayat.
Yesus bukan Tuhan. Contoh Matius 7:21. Bukan setiap orang yang nah seperti itu contohnya. Bukan, maksud saya jangan melebar dulu, Bang Joseph. Ketika saya memberitakan Injil yang berbunyi bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, apakah itu Injil yang sesat? Kalau saya bilang tadi, Alkitab atau Injil itu dapat diputar balikan. Rasul Paulus sendiri mengingatkan kita dalam Galatia 1 ayat 5 sampai dengan 8, silakan dibaca. Jangan memutarbalikan Injil Kristus. Kenapa? Saya tadi sudah bilang, kalau mencomot satu ayat tanpa melihat konteksnya, mengutip-kutip ayat, apa bedanya dengan Islam yang selama ini selalu comot ayat tanpa melihat konteks? Oke. Berarti ketika saya memberitakan Injil yang mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, berarti itu sesat ya? Saya tidak bilang sesat, saya bilang dibaca konteksnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, dalam kemanusiaan dia menunjukkan kerendahan diri. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 dan ketaatan. Gitu Bang Edis. Jadi bukan secara hakikat. Hakikat Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Yesus itu memiliki sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kolose 1 ayat 15 itu ada di dalam Alkitab kan? Duinatur itu bukan suatu bentuk hal yang ruwet kok. Kalau Bang Edis menjelaskannya maunya Injil sederhana, Injil apa adanya itu menuliskan Yesus punya duinatur. Kalau sesuatu baik. Tadi Bang Yosef mengutip ayat-ayat yang membuktikan bahwa Bapa tidak lebih besar daripada Yesus, begitu ya? Maksud Bang Yosef ingin mengatakan begitu? Setara. Equal, setara. Oke, berarti lebih tinggi. Berarti kalau kata Yesus Bapa lebih besar daripada aku, Bang Yosef bilang Yesus setara dengan Bapa. Dalam konteks ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, kita Yesus menunjukkan dirinya merendahkan diri dan taat. Oke, berarti benar nggak? Berarti benar nggak bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus? Kalau dalam konteks hakikat yang ilahi, Yesus itu setara dengan Bapa, Bang. Bapa setara dengan Yesus, equal. Sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Maksud saya bukan kita nggak bahas hal yang tadi tuh yang ilahi apa segala macam. Maksud saya begini, ketika Tuhan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, apakah Tuhan Yesus sesat di situ? Ya kalau beliau mengatakan sendiri dalam konteksnya ketaatan dan kehendaknya untuk mengosongkan diri, nggak sesat. Untuk menunjukkan ketaatan. Oke, nah makanya yang saya tanyakan, ketika saya memberitakan seperti itu, apakah saya sesat? Oke, dalam pemahaman orang banyak, tadi Bang Edis sudah 4 kali saya sekali lagi menjelaskan. Tidak semua orang memahami seperti halnya Bang Edis. Jadi banyak orang yang berspekulasi. Ada baiknya Bang Edis menjelaskan secara lebih detail saran dari saya. Kalau memang bukan maksud Bang Edis untuk mengecilkan Yesus. Seperti yang telah banyak dispekulasikan atau diduga orang. Sehingga Bang Edis punya prejudice di luar sana bahwa Bang Edis ini mohon maaf SSY. Kalau memang Bang Edis bukan. Gitu loh. Karena kan begini, orang-orang yang mempunyai keimanan Jehovah Witness atau saksi-saksi Yehova itu memang menggunakan ayat ini. Bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa seperti yang Bang Edis katakan. Oke, kan? Baik, kita naik ke tahap selanjutnya ya. Tadi Bang Joseph mengatakan bahwa bukti bahwa Tuhan Yesus, bahwa Bapa tidak lebih besar daripada Yesus adalah dengan mengatakan bahwa apa yang Bapa punya, aku punya, gitu tadi. Bukan? Ayat itu bukan? Ya, Yohanes 16 ayat 15, betul. Apa yang Bapa punya, aku punya, gitu ya? Betul. Oke, misal nih. Saya seorang bapak. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya itu ngomong begini, apa yang bapak saya punya, itu punya saya. Nggak salah dia ngomong gitu. Karena memang apa yang bapak dia punya, ya punya dia. Begitu. Apakah itu membuktikan bahwa anak saya itu lebih sama dengan saya? Sama dalam artian apa? Dalam kedudukan. Dalam kedudukan apa ya? Anak akan mewarisi apa yang dipunyai oleh bapaknya, betul kan? Betul. Tapi kan Bang Yosef kan mengatakan bahwasanya dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa segala yang Bapa punya, aku punya. Apakah baru Bang Yosef menyimpulkan satu kesimpulan bahwa itu bukti bahwa Tuhan Yesus sama besarnya dengan Bapa gitu. Betul. Nah, berarti kalau ada seorang anak nih berkata, apa yang bapak saya punya, saya punya. Apakah itu membuktikan bahwa sang anak itu setara dengan bapaknya? Oke, baik. Saya jelaskan ya. Analogi Bang Edis itu tidak bisa disamakan hubungannya dengan relasi Yesus dengan Bapa. Perhatikan.
Seorang bapak yang punya harta dengan anak kandungnya yang bilang katanya apa yang bapak saya punya itu milik saya juga, itu berkaitan dengan hak waris. Yang makanya saya tadi bilang itu kan dalam warisan. Kalau dalam kalimat Yesus dalam Yohanes 16:15, Anda nggak bisa sekonyong-konyong samakan dengan analogi hak waris. Itu berkaitan tentang hakikat. Gitu loh. Manusia itu terpisah. Bapak dengan anak itu terpisah masalahnya. Beda kedudukan. Meskipun sama saling mewarisi. Contoh, saya dengan bapak saya terpisah secara pribadi. Hakikat saya pun berbeda dengan bapak saya. Tetapi saya bisa mewarisi apa yang bapak saya punya. Entah itu kedudukan. Berarti Tuhan Yesus dan Bapa tidak terpisah. Tidak terpisah. Dalam Berarti hakikatnya ketika Allah. Tuhan Yesus disalibkan, Bapa juga disalibkan. Nah, Anda jangan menyalahgunakan terpisah itu seolah dengan pribadi. Kan sudah bilang, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pribadi Yesus dengan pribadi Bapa itu tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Nah, ketika inilah Tuhan Yesus disalibkan, ini yang saya maksud begini Bang Yosef. Saya itu bukan tidak pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Jadi hal-hal yang Bang Yosef alami ini itu sudah saya alami sekitar 10 tahun yang silam. Karena begini, yang saya maksudkan begini, ketika kita mengatakan bahwa apa yang orang lain pahami itu sesat dan karena itu masuk neraka, karena itu belum tentu saya nggak ada bilang orang lain itu sesat dan masuk neraka. Saya dari tadi nggak ada keluar kata-kata Bang Edis itu sesat dan masuk neraka. Nah, kan ini konteksnya ini kan saya kan mengatakan sesuatu. Misalnya, saya mengatakan begini, bahwa Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada dia. Ketika saya mengatakan begitu, banyak orang bilang, oh sesat, saksi Yehova katanya. Berarti Tuhan Yesus saksi Yehova ini kalau begitu. Nah, nggak gitu. tetapi yang saya herankan adalah kenapa seseorang mengatakan itu sesat sementara itu ada di dalam Bible. Lalu ketika mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu terpisah, itu juga disalahkan. Sebenarnya dibilang terpisah juga benar, dibilang bersatu juga benar. Yang saya maksudkan begini, kenapa kadang-kadang orang tidak mengerti konteks saya berbicara, tidak mengerti dalam konteks seperti apa saya pada waktu itu keadaan situasinya. Lalu banyak orang mengatakan bahwa saya sesat, saksi Yehova dan lain sebagainya. Begitu loh. Apakah kira-kira Bang Yosef tahu waktu itu yang terjadi seperti apa? Contoh misalnya, pada waktu itu saya berdebat dengan orang-orang Muslim. Saya bilang nih, ini mohon maaf nih, saya nggak menyinggung ya. Saya bilang dengan lawan debat saya pada waktu itu bahwa kamu menuhankan Muhammad. Dan dia mengaku itu, bahwa dia menuhankan Muhammad. Dia akui itu. Ya kan? Nah, lalu dia balik pertanyaan itu kepada saya. Kalau begitu, Yesus menuhankan Bapa di surga. Saya bilang betul. Karena menuhankan artinya membuat diri kita takluk, tunduk, penuh kepada seseorang tersebut. Contoh misalnya gini. Ketika saya membuat diri saya takluk, dikendalikan penuh oleh setan, berarti saya itu sedang menuhankan setan. Saya menjadikan setan itu sebagai Tuhan saya, sebagai tuan, sebagai majikan saya. Karena apa? Karena saya menuruti kemauan-kemauannya. Itulah kenapa saya disebut menuhankan setan. Nah, lawan bicara saya pada waktu itu Muslim, saya bilang kau menuhankan Muhammad. Karena apa? Karena kau taklukkan dirimu kepada Muhammad sehingga kau dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh dia. Kau lakukan apa yang dia mau. Kau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kau pakai kaki kanan. Jam sekian kau colok-colok hidungmu. Kau bersihkan ini karena begini. Karena kau dikendalikan oleh Muhammad. Nah, ketika itu dia mengakui, ya betul bahwa saya memang menuhankan Muhammad. Lalu dia balik pertanyaan itu kepada saya. Jikalau demikian, maka Yesus menuhankan Bapa di surga. Bahwa Yesus juga punya Tuhan, yaitu Bapa. Karena dia menaklukkan diri dia kepada Bapa di surga. Dia taat, dia takluk, dia tunduk melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya saya bilang, Yesus punya Tuhan. Dan saya tidak akan pernah mencabut perkataan saya itu. Bahwa Yesus memang punya Tuhan di dalam Bible. Pertanyaan saya kepada Bang Joseph, apakah statement saya itu sesat? Oke, saya jawab. Sesat atau tidaknya sesat, kita justifikasi kembali lagi kepada Injil yang mau Bang Edis akan gunakan sebagai penggunaan Bang Edis Muarta. Karena Bang Edis lebih memilih Injil daripada dogma. Saya kembalikan kepada Injil. Saya gak usah jauh-jauh. Yohanes 16 ayat 15 yang tadi saya mention dan kita pakai. Yesus bilang, apa yang Bapa punya adalah aku punya.
Kalau Yesus itu setara dengan Bapa, apakah Bang Edis bersedia ketika Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan, yaitu Bapa, apakah Bapa juga bertuhan kepada Yesus? Sebentar, kita belum ke situ dulu. Apakah Bang Yosef sepakat bahwa Tuhan Yesus memiliki Tuhan? Saya bilang, saya pakai Injil yang Anda justifikasi untuk menggunakan pewartaan. Anda lebih suka Injil yang sederhana, bukan? Tapi Bang Injil Yosef belum sederhana. menjawab itu, Bang. Maksud saya begini, sebelum kita nanti membahas apakah Bapa di sorga punya Tuhan, maka saya tanya dulu, apakah Yesus punya Tuhan? Apakah Yesus bertuhan kepada Bapa? Oke, saya akan jawab. Ketika Yesus memiliki Tuhan, yaitu Bapa, dalam sudut pandang Anda bahwa dia taat, maka maka diksi yang harusnya Bang Edis gunakan itu jangan bertuhan. Pahami dulu, maksudnya begini, Bang Edis. Bang Edis kan bersama dengan Islam, toh penggunaannya kata tersebut Yesus mempunyai Tuhan, Tuhannya juga bertuhan, yaitu Bapa, betul kan? Nah, Islam itu, Bang, mereka adalah ular beludak. Ya, kalau Bang Edis ngomong sama saya paham. Oh, berarti Bang Edis maunya begini. Tapi penggunaan kata itu juga kurang tepat. Kenapa? Kalau seandainya dibalik, ketika pada saat Yesus naik ke surga, bangkit dengan mulia, dia kembali kepada kemuliaannya. Apakah dia tidak lagi bertuhan? Sementara dia sudah naik mulia. Dan Anda bisa baca dalam kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 3, anak domba yang telah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di atas tahta. Sekarang pertanyaan saya, Bang Edis, sederhana. Ketika Yesus hanya hamba, dia bertuhan, apakah pantas yang berhamba dan bertuhan ini duduk di atas tahta bersama dengan yang lanjut usianya? Kenapa tidak pantas? Karena Bapa di sendiri yang memberikan. Oleh karena kesalehan dan ketaatannya, maka Bapa di surga memberikan kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, oke. Berarti Justru karena Tuhan Yesus telah taat dan setia sampai mati, maka kepadanya dikaruniakan segala yang di surga dan di bumi. Oke, berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di surga, karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di surga. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya bacakan ya, Bang ya. Oke, silakan. Sekarang kita sudah bicara ini ya, sebentar. Dari tadi kan saya pakai Alkitab, Bang. Oke, 1 baik. Korintus 1 15 Korintus pasal yang ke-15. Ini yang surat Rasul Paulus yang orang-orang Muslim sering katakan bahwa Paulus ini membuat Yesus jadi Tuhan lain nih. Joseph. 1 Korintus 15 berapa? Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang ke-25 sampai 28. Oke. Apakah sampai sekarang Tuhan Yesus masih menjadi hamba daripada Bapa di sorga? Oke. Jadi saya baca nih, atau Bang Edis yang baca? Coba Bang Joseph aja yang baca dari 25 Sampai 28, 3 ayat. Oke. 25 sampai 28, 1 Korintus 15. Surat Rasul Paulus, kemudian sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Oke, stop dulu Bang Joseph. Ia di situ siapa? Yesus. Oke, sebab ia Yesus. Kalau ada kata ia atau kata dia dikasih keterangan aja biar nggak kita biar jelas siapa oke. ia. Paham. Saya ulang ya berarti ya. Sebab Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus adalah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan Stop dulu. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya di sini ada dua. Nya siapa aja di sini? Oke, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya yang pertama siapa? Nya yang kedua siapa? Yang menaklukkan itu Kristus. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ditaklukkan siapa di sini? Ditaklukkan Kristus. Yesus. Di bawah
kaki Kristus. Oke, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Oke. Berarti yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu adalah Sang Bapa. Oke. Bapa Terus? menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, betul? Silakan dilanjut tafsir Anda menurut Anda seperti apa? Enggak Bang Edi? tafsir. Coba biar kita nggak salah paham. Coba. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya, di sini ditaklukkan Bapa. Di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Oke? Terus? Tetapi kalau dikatakan segala sesuatu dalam tanda kutip ini di sini, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Mm. Nah ini kesimpulannya di ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, di bawah Yesus, maka ia sendiri yaitu Yesus sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki dia, kaki Bapa. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah, Bapa di sorga, menjadi semua di dalam semua. Betul nggak kira-kira ayat ini? Oke, saya boleh jelaskan? Silakan. Oke, ayat ini ditegaskan bahwa Yesus itu memerintah sampai semua musuhnya ditaklukkan, yaitu maut. Musuh terakhirnya itu adalah maut, betul? Ya. Maka setelah semua musuhnya benar-benar ditaklukkan, di ayat tersebut dikatakan Yesus menyerahkan kembali kerajaan itu kepada Bapa. Oke? Nah, dan dirinya sendiri tunduk kepada Bapa. Itu bukan berarti dia tetap menjadi hamba. Kenapa? Karena gini, ketika kemarin Bang Edis ngobrol sama Bang RK, apakah Yesus menjadi, kehambaan Yesus itu sama seperti saat menjadi manusia? Bang Edis jawab sama. Padahal perhatikan, di situ telah dikatakan musuh terakhirnya telah ditaklukkan, yaitu maut, gitu loh. Yesus tunduk kepada Bapa, menyerahkan segala sesuatu yang telah ditaklukkannya, itu bukan untuk digambarkan bahwa dia sama hamba pada saat dia menjadi manusia. Tetapi Kristus tunduk kepada Bapa untuk menjalankan misi sebagai sang anak, yaitu penekanannya yang paling utama Bang Edis adalah untuk kembali kepada kesatuan. Bahwa sekali lagi Yohanes 16 ayat 15, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Maka ketika Kristus memiliki segala sesuatu yang telah ditaklukkan, dia kembalikan kepada Bapa. Gitu loh. Karena apa yang Bapa punya, aku punya. Oke, jadi simple as sebuah program besar untuk menaklukkan dunia di bawah kaki Yesus, dan Yesus sendiri bersama dengan seluruh dunia menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Apakah itu tidak membuktikan bahwa Yesus sampai sekarang sedang menjalankan visi penghambaan kepada Bapa di sorga? Tadi saya sudah bilang, kalau kehambaannya seperti yang Bang Edis bicarakan dengan Bang RK malam lalu, bahwa kehambaannya sama seperti dia sama seperti dia disalibkan, maka jawabannya tegas berbeda. Kenapa? Karena di situ telah dikatakan telah menaklukkan maut musuh terakhirnya. Maka kita bukan bicara mengenai menaklukkan maut, mengenai bagaimana Tuhan Yesus tidak berhenti menjadi hamba Bapa di sorga. Ya, saya paham. Makanya tadi saya jawab apa? Kehambaan Yesus pada saat dia menjadi manusia untuk disalibkan itu berbeda pada saat setelah dia menaklukkan maut. Di situ kan sudah dikatakan di ayat yang ke-26. Oke, berarti sampai sekarang Tuhan Yesus masih menjadi hamba daripada Bapa di surga enggak? Untuk menegaskan relasinya sebagai anak yang diutus. Firman masih Allah hamba. yang Berarti masih hamba. Hamba yang beda dengan pada saat dia menjadi manusia di dunia. Oke, berarti masih hamba. Berarti nggak ada yang salah yang saya beritakan. Lalu kenapa saya dikatakan sesat ini? Saya heran dengan teman-teman. Di mana sesatnya saya? Oke, saya jawab ya. Saya sudah 5 kali jawab. Bang Edis, ketika kita tampil di depan publik, Bang Edis kemarin ditonton 20.000 orang lebih, betul? Ada banyak pasang mata. Belum lagi kalau mereka menontonnya bareng-bareng, dikali 2 misalkan, berlipat-lipat ganda, artinya banyak. Perhatikan, ketika Bang Edis menyampaikan sesuatu, akan ada banyak kemungkinan orang itu salah paham. Kalau Bang Edis maksudnya tidak mendiskreditkan Yesus, Anda sampaikan dengan clear, dengan jelas. Jadi orang tidak berasumsi banyak-banyak. Baik. Ini apakah begini Bang Yosef?
apakah ketika saya memberitakan Tuhan Yesus sebagai hamba, ketika saya memberitakan Tuhan Yesus sebagai seseorang yang taat, takluk kepada Bapa di surga, apakah itu merendahkan Tuhan Yesus? Maksudnya merendahkan dalam artian apa? Kalau Anda mengatakannya dalam hakikatnya tidak setara dengan Bapak yang dari tadi saya kejar, itu baru tidak sesuai gitu loh Bang Edis. Saya agak sedikit berat ini teman-teman memahami teman-teman. Karena saya melihat ada sosok Tuhan Yesus yang berkepribadian ganda gitu loh, yang saya lihat dari teman-teman yang lain ini. Artinya teman-teman ini seperti menolak bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di sorga. Padahal ayatnya itu jelas. Inilah hambaku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Bukan ini. Sebentar ya, saya buka Matius ini ya, sebentar ya. Matius pasal yang sabar Bang Yosef ya. Jadi penundukan itu bersifat ekonomis Bang, bukan bersifat ontologis. Ekonomisnya itu dalam rencana keselamatan. Jadi terkait tentang hierarkisnya Allah dalam Tritunggal itu tidak ada hierarkis, ada yang lebih rendah lebih tinggi. Mereka setara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya saja perannya itu berbeda. Misi penyelamatan Yesus itu diserahkan kepada Bapa. Tapi bukan berarti Yesus menyerahkan seutuhnya martabat ilahinya. Gitu loh. Makanya penundukannya Yesus tunduk itu bukan bersifat ekonomis. Bukan bersifat ontologis, tapi bersifat ekonomis, yaitu dalam rencana keselamatan. Gitu loh Bang. Maksudnya? Ya, jadi ketika Yesus tunduk itu untuk menyelesaikan misi keselamatan. Gitu loh. Untuk menyelesaikan dan merampungkan misi keselamatan. Bukan artinya Yesus itu tunduk secara ontologis, diri ilahinya Yesus itu kemudian berarti tidak setara. Karena Bang Edis memahaminya secara ontologis, bukan secara ekonomis. Nah, secara ekonomis, Yesus itu tunduk kepada Bapa itu untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan itu telah dipenuhi gitu loh Bang. Karena Yesus mengalahkan maut. Nah, kemudian diserahkan segala sesuatu yang telah ditaklukkannya kepada Bapa. Nah, itu yang dimaknai secara ekonomis, rencana keselamatan secara keseluruhan. Nah, baru kalau misalnya Bang Edis memahaminya secara pribadi ilahi, itu yang dimaknai secara ontologis. Makanya itu yang harus berarti ketika saya memahami bahwa Yesus sebagai hamba, berarti itu sesat. Kalau dimaknainya secara, kayak tadi kan sudah dijelaskan. Kalau dimaknainya secara ontologis, itu ontologis salah. itu apa? Pribadi ilahinya, dalam diri ilahinya. Karena berarti diri ilahinya tidak menjadi hamba. Dalam pribadi ilahi Yesus yang adalah firman Allah, itu setara dan sehakikat sampai kapanpun itu sudah final Bang. Abang boleh tanya. Kita nggak bicara setara. Kita nggak bicara setara. Apakah Yesus yang dalam pribadi ilahinya tidak menjadi hamba daripada Bapa di surga? Secara ontologis tidak. Berarti yang menjadi hamba hanya manusianya. Bukan secara manusia atau tidaknya, kita berbicara mengenai penundukan yang bersifat ekonomis tentang rencana keselamatan. Nah, ini yang saya maksud tadi Bang, dogma dengan Injil sederhana tadi. Yang saya maksudkan begini. Ini ya, misalnya saya baca, coba Abang Joseph buka Matius pasal yang ke-12 ayat 18. Oke. Nanti kita bahas dogma deh. Matius 12 ayat 18 ya? Oke, Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Oke. Yes. Ini perkataan daripada Nabi Yesaya, nubuat tentang Nabi Yesaya, bagaimana Tuhan akan berkata, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Hambaku di situ siapa? Oke, hambaku yang dipilih itu adalah nantinya berbicara nubuatan tentang Mesias. Oke, siapa di situ? Yesus Kristus. Oke, jadi Bapa di surga berkata bahwa lihat, itu hambaku. Itu hambaku itu siapa? Secara ekonomis itu Yesus. Oke, jadi Bapa di surga berkata, jadi Bapa di surga berkata bahwa Yesus adalah hambanya, betul? Betul. Nah, oke. Ketika saya hanya menyampaikan begitu, Tuhan Yesus adalah hambanya daripada Bapa di surga. Seperti yang tertulis dalam Matius 12 ini. Kira-kira apa itu sesat? Tidak, kalau Anda memahaminya secara fungsional keselamatan tadi atau ekonomis bahasa lainnya. Kalau ontologis, baru. Kenapa? Karena gini Bang, kalau memahaminya secara ontologis itu SSY. Kalau fungsional ekonomis itu dipahami oleh kekristenan secara basic. Bahwa Yesus sebagai juru selamat. Berarti Tuhan Yesus punya
Ada satu kepribadian yang dia bukan hamba Tuhan, ada satu kepribadian yang hamba Tuhan. Bukan satu kepribadian hamba Tuhan dan yang lain bukan kepribadian hamba Tuhan, bukan seperti itu. Kita memahami satu pribadi memiliki dua natur. Tapi dalam kehambaan Oke, itu dwi natur. ada Berarti dalam- berarti begini. Berarti Tuhan Yesus punya dwi natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Ini kan pesan-pesan teman-teman yang berbicara tentang yang saya bilang. Mohon maaf nih, saya katakan dogma ruwet. Begitu. Nah, berarti ketika sisi Yesus yang keilahian ini, dia bukan hamba Tuhan. Loh, begini loh. Dalam penghambaan yang dimaksud dalam kitab Yesaya atau dalam Ibrani yang dikatakan dalam Ibrani 2, Yesus seketika dibuat lebih rendah dari antara malaikat-malaikat. Bukan, begini Itu Bang bukan Yosef. secara Begini, ontologis. saya bukan bermaksud untuk menyudutkan Bang Yosef. Makanya kan saya bilang, saya itu tidak mau membahas dogma. Yang saya beritakan ketika Injil berkata, nih, mungkin teman-teman, saya ketika memberitakan ini, orang-orang itu tidak senang kalau Tuhan Yesus itu hamba Tuhan. Kalau Tuhan Yesus hamba Bapa, banyak orang nggak senang, nggak apa-apa. Saya beritakan Injil saja, ya. Saya bacakan Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-18 ya. Oke. Oke, saya balikan dulu ya kamera saya ya. Oke. Bentar. Nih saya balikan kamera saya. Oke. Oke, kelihatan ya? Ya. Judul perikopnya. Mm-mm. Ini ya, Matius pasal yang ke-12 ya. Oke? Oke. Oke. Yesus hamba Tuhan, betul? Betul. Nah, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Coba, ketika di sini ada kata-kata atau frase itu hambaku yang kupilih, ini merujuk kepada Tuhan Yesus nggak? Betul. Nah, ketika saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di sorga, apakah pernyataan itu sesat? Tidak, kalau Anda memahaminya secara fungsional tadi yang saya bilang. Karena Oke. dalam kemanusiaan Yesus, dia adalah hamba, betul. Dalam Oke, manusia keilahian dia Yesus tetap hamba. putra tunggal Allah. Betul, dalam keilahiannya dia adalah putra tunggal Allah. Yohanes 3:16 kan? Oke, dalam keilahiannya dia bukan hamba. Bukan dong. Dalam keilahian pada saat dia menjadi sama seperti kita manusia, dia tetap putra tunggal Allah. Dia setara dengan Bapa. Makanya dari tadi kan saya tegaskan dia setara dengan Bapa. Oke, berarti ketika saya hanya memberitakan Yesus sebagai hamba, saya hanya memberitakan itu aja, saya nggak bilang di dalam kesetaraan, di dalam keilahian, ini dia bukan hamba. Ketika itu tidak saya tambahi, apakah saya sesat? Tidak sesat selama Bang Edis tidak mendiskreditkan peran Yesus sebagai putra tunggal Allah. Itu loh. Oke lah, baiklah ya, intinya kita saling menghargai aja Bang Yosef ya. Kalau saya sih Bang Yosef begini Bang Yosef, karena saya itu tidak mau menambah-nambahi apa yang tertulis di sana. Dengan saya memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga, menurut saya ini dalam pengalaman saya, malah banyak orang itu menerima kok. Dia menerima. Gitu loh. Tetapi Karena gini, Bang. ketika saya tambah-tambahi dengan tambah-tambahan seperti tadi, oh itu pribadi ilahinya enggak. Pribadi ilahinya enggak ini. Malah orang malah jadi bingung. Maksudnya pribadi ilahi yang mana gitu. Karena begini Bang, kalau Bang Edis berbicara dengan Islam, harusnya Bang Edis bertanya-tanya. Islam itu tidak akan sampai kepada pemahaman Kristen jikalau kita tidak kemudian merendahkan diri kita, paham gak? Bang Edis pasti sepakat dengan saya. Sepakat gak? Dalam value, dalam nilai, kekristenan itu jauh lebih unggul daripada Islam. Sepakat gak Bang Edis? Ya tentu kalau masalah itu. Cuman kan itu nanti jadi subjektif Bang Yosef. Bukan subjektif, ini lebih kepada objektif. Semua ajaran, Bang Edis sendiri yang mengajarkan juga kan,
Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada hawa nafsu, tidak ada kawin-mawin, semuanya terkait kekudusan. Betul, ya kan? betul. Nah, Cuman ketika oke. kita berdua di situ, artinya kita berdua sedang melakukan klaim-klaim yang bersifat subjektif karena tidak ada orang muslimnya di sini, gitu loh. Nah, Mak- iya maksud saya. tetapi kalau Bang Yosef mengatakan kepada saya dengan tegas, walaupun saya memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai manusia yang taat takluk tunduk kepada Bapa, itu saya tidak sedang membenarkan orang-orang Islam. Saya tetap mengatakan Juma Yusufi dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang tidak waras. Itu loh, tetap saja begitu. Ya, Itu begini, tidak Bang, merubah pokok- statement-statement saya kepada mereka. Gitu Begini loh. Bang, sebentar jangan dipotong dulu biar Bang Edis jangan salah paham. Jadi maksudnya begini, ketika saya mau menyampaikan bahwa value kekristenan itu jauh lebih unggul daripada Islam, kita boleh mengatakan demikian karena memang kebenaran di dalam Kristus. Kita nggak boleh minder atau kita tidak boleh kemudian nggak pede. Nah, kalau seandainya kebenaran yang ada di sini, kemudian tiba-tiba Islam yang ada di sini tiba-tiba paham, ini harus ada tanda tanya. Entah mereka yang naik ke sini atau yang kita turun ke sini, Bang. Paham nggak maksud saya? Jadi saran dari saya, Bang Edis tetap mempertahankan ajaran yang sejati dan benar. Bang Edis mempunyai karya pewartaan yang punya style sendiri. Cuman Bang Edis perlu saya koreksi sedikit, bukan saya mau mempermalukan. Sama seperti Bang Edis tadi bilang, tidak mau memojokkan saya. Sama seperti saya tidak mau memojokkan Bang Edis. Injil yang kita baca sekarang adalah bagian dari dogma. Karena dogma secara definitif artinya adalah ajaran. Injil itu bersifat tulisan-tulisan yang diilhami dan kemudian menambahkan wawasan pengetahuan. Berdasarkan Injil juga dituliskan demikian. Yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan yang ada di sini mengilhami. Gitu. Nah, makanya Bang Edis, saya mau supaya kita saling rendah hati, saling mau menerima koreksi. Kalau Bang Edis tidak mau memberitakan dogma, Bang Edis, hati-hati jangan blunder. Karena Injil itu dari dogma, pengajaran. Belum adanya Injil, kita semua berpegang pada ajaran. Ajaran para rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya, ini terakhir Bang Edi saya titip pesan ya. Kemudian dalam 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah ajaran yang sehat yang sudah engkau dengar daripadaku. Semua berpakaian ajaran. Titus 1 ayat 9, Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang penatua harus berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya kan? Kemudian dalam Matius 18 ayat 6, terakhir Tuhan Yesus mengingatkan kita. Siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan. Tuhan Yesus Bang Edis begitu tegas tentang ajaran. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak pernah berkompromi. Jadi saran dari saya, Bang Edis, teman-teman semua termasuk saya, kita berpegang teguh pada ajaran yang benar dan sehat. Dan semoga kita semua banyak-banyak belajar. Gitu aja Bang Edis. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Yosef ya. Kita kasih kesempatan Terima kasih, kepada Bang yang lain Edis. ya. Ya, terima kasih Oke. banyak sudah mau dinaikkan ya Bang Edi. Shalom, Tuhan Yesus Salam, berkati. salam Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, saya turunkan ya. Ya, Bang Edi. Ya, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ayo, silakan. Saya terbuka, saya terbuka. Saya pengen tahu gitu. Karena ketika saya tanyakan, kadang-kadang orang yang ngasih tahu kepada saya harus begini tuh kadang-kadang dia malah bingung sendiri gitu loh. Makanya saya belum apa yang mereka beritakan gitu. Seandainya saya mendapat kejelasan dari yang mereka beritakan, mungkin yang mereka beritakan itu akan saya lanjutkan. Karena saya malah makin ruwet ketika saya menanyakan maksud mereka. Akhirnya saya beritakan saja Injil yang sederhana. Begitu. Apakah ketika saya memberitakan Injil yang apa adanya, apakah saya sesat? Saya malah ingin menguji kalian. Ketika saya katakan bahwa Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di sorga, Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di sorga, apakah saya sesat? Begitu. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafa MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya.
madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Iya, jadi setelah RK, sekarang dia coba menjelaskan kepada Yosef konsep dia. Ya, jadi edisi ini sudah mulai nih teman-teman, fokus pengajaran kepada tokoh-tokoh Polikardus yang punya nama, yang punya pengikut banyak, supaya mereka setuju dan mengimani apa yang disampaikan oleh Edis. Ini akan jadi tugas berat, tetapi sekali lagi, kalau berhasil, maka Edis itu sudah setara dengan Yesus. Saya katakan ya, bahkan bisa jadi Yesus sekarang pun, itu belum tentu bisa berhasil mempersatukan seluruh denominasi. Karena pasti akan ada yang bilang, kamu Yesus palsu, kamu bukan Yesus, dan saya tidak percaya sama kamu. Pasti ada yang gitu. Betul nggak? Walaupun mereka beriman sama Yesus, kalau tiba-tiba Yesus muncul hari ini, belum tentu mereka percaya. Ya, jadi luar biasa ini misi yang ditanggung oleh Edis tipu ini. Apakah akan berhasil? Ya kita lihat. Karena ini baru halangan pertama. Halangan pertama adalah menghadapi pala polisi Trinitas. Betul nggak? Karena di Indonesia ini ada yang namanya polisi-polisi Trinitas. Ada Muri Wali, ada Deki Ngadas. Betul nggak? Ada Budi Asali, ada Esra Soru. Nah, itu yang paling hobi tuh. Membidat-bidatkan orang kan. Nah, baru sekarang Elia Miron tampil juga nih. Suka membidatkan orang juga. Ya, membidatkan orang. Tapi dia nggak mengatakan orang masuk neraka. Masih mending gitu. Dia tidak berani menghakimi sampai level orang masuk neraka. Tapi dia akan mendapatkan penolakan yang sangat besar nih di sini. Saya jamin. Bentar lagi akan banyak reaksi sana-sini. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan hasil dari Edis belajar, dan hasil dari Edis berani jujur mengatakan bahwa Trinitas itu memang nggak ada barangnya. Jadi memang rata-rata orang yang jadi Oneness, ya, jadi Unitarian, jadi Triteos, itu adalah orang-orang yang berpikir. Cuman berpikirnya ke arah mana jadinya kan? Ya, berpikirnya ke arah mana? Tapi itu yang penting mereka semua berpikir. Sedangkan orang yang mengatakan dia Trinitas itu biasanya orang yang udahlah terima apa adanya aja lah. Dari Bapak Gereja seperti apa ya saya terima. Nah, sama kayak Elia Miron gitu kan. Dia bilang apa? Kita harus hargai Bapak-Bapak Gereja. Jadi mereka sudah berpikir capek-capek ya kita nikmati saja gitu. Jadi istilahnya orang-orang seperti Elia Miron, Yosef dan sebagainya itu adalah orang-orang yang udahlah, ngapain kita pusing-pusingin? Itu senior-senior kita, pendahulu kita sudah mikirin. Kita tinggal nikmati saja gitu. Jadi mereka cuma mau nikmati saja, tidak mau berinovasi, tidak mau belajar, tidak mau mencari tahu kenapa bapak-bapak gereja dulu pemikirannya seperti itu. Ngerti teman-teman ya? Jadi mereka itu cuma pemakai. Cuma pemakai apa yang ada sekarang. Mereka nggak pernah cari tahu kenapa bisa seperti ini. Nggak mau teman-teman. Itu yang terjadi. Kalau Edis, Unitarian, ya, Oneness dan sebagainya, mereka cari tahu. Loh ini nggak ada di Bible, kenapa kita imani? Kenapa kita tambah-tambah? Kan udah dibilang jangan ditambah-tambah. Dan memang apakah mungkin Yesus marah? Betul nggak? Apakah Yesus marah kalau kita nggak memanggil dia sebagai Tuhan? Sebagai sang pemilik segalanya. Kan kita udah panggil dia Tuhan. Kita udah panggil dia sebagai Kurios. Kan selama ini memang dia mintanya dipanggil sebagai Kurios. Dan dia mengaku sebagai utusannya Wes gitu. Nah itu sebenarnya satu langkah sebelum jadi Muslim. Yang membedakan adalah orang-orang Unitarian, orang-orang Saksi Yehova itu belum sampai kepada menerima Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah setengah jalan. Betul nggak? Udah setengah jalan teman-teman. Sebenarnya orang-orang ini Unitarian, Saksi Yehova, ya, terus Triteos itu udah setengah jalan. Yang penting mereka sudah tahu bahwa Yesus itu hanyalah hamba, baik di dunia maupun di surga. Hamba, semua nabi hamba. Betul nggak? Di surga sekalipun yang masih hamba. Nah, jadi kita doakan aja lah. Ya, semoga dengan adanya debat anak Theos ini, ribut anak Theos ini, mereka jadi bisa belajar. Akal mereka bisa terbentuk dan nanti bisa berkembang lebih jauh lagi. Jangan cuma mentoknya di Unitarian,
oneness gitu dan sebagainya. Jangan. Kalau bisa kembangkan lagi agama yang berikutnya apa, kenapa kita harus mengimani Islam, apa itu Islam, kan gitu. Nah, mereka belum sampai tahap belajar Islam. Itulah guna dan tugas para apologet Islam menjelaskan itu kepada mereka supaya mereka sampai ke sana. Kalau nggak sampai kiamat nggak nyampe-nyampe mereka. Itu yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman ya, jangan lupa dibeli madunya. Ya, kita ada jualan madu sekarang teman-teman sebagai penunjang aktivitas kita. Ya, artinya apa? Ya, kita kan nggak seperti Polikardus ya. Pengangguran yang cuman cuap-cuap, yang cuman menghujat, yang cuman berharap dari donatur. Kita nggak teman-teman. Ya, kita lebih milih kerja. Kalau kalian mau bilang saya konten kreator juga boleh lah. Karena saya dapat penghasilan juga dari YouTube, itu nggak saya pungkiri. Terus, ya saya juga harus mencari kan tambahan yang lain gitu. Alhamdulillah kalau yang paling besar tentu saja dari usaha saya yang di Aceh, itu untuk mengcover ya rumah dan sebagainya gitu. Ya karena cicilan, rumahnya cicilan. Sedangkan untuk biaya hidup, ya kita dapat dari YouTube, dapat dari yang lain gitu. Tapi yang paling penting adalah saya nggak mau istilahnya kita tuh tergantung sama saweran dan sebagainya gitu kan. Itu kan bahaya kalau saweran gitu. Jadi saya lebih memilih menjual barang ya, dan alhamdulillah ya madunya mantap, sudah banyak yang repeat order, sudah banyak yang percaya. Kalian bisa lihat testimoni dari orang-orang yang sudah beli. Ya silakan dicek di Tokopedia maupun Shopee lewat link pembelian yang ada di deskripsi video. Ya kita jamin madu kita asli, 40.000 sudah dapat madu setengah kilo. Kalau kalian ya sudah tes dan ini tidak asli, saya ganti 10 kali lipat. 10 kali lipat teman-teman. Oke? Dan ya itu aja sih. Dan saya ini ya minta doanya teman-teman untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang sedang terkena musibah. Ya semoga musibahnya bisa segera beres dan apa yang terjadi pada mereka itu menjadi sebab dosa mereka dikukurkan. Ya itu. Dan ya mohon doanya aja karena tadi pagi saya dengar banjir lagi teman-teman ya. Tapi alhamdulillah rumah saya nggak masuk yang kemarin. Kemarin lusa yang masuk. 2 hari yang lalu rumah saya masuk 30 cm ya. Jadi rumah saya kebanjiran juga ini Medan. Dan saya masih bingung mau dibersihkan sekarang atau tunggu tidak hujan lagi karena setiap hari masih hujan. Nanti jangan udah bersihkan banjir lagi gitu. Ini serba salah. Dan rumahnya juga nggak ada yang nempati gitu kan. Jadi nggak perlu dibersihkan cepat-cepat juga gitu. Karena nggak ada yang nempati. Ya kita tunggu aja deh. Cuman kalau terlalu lama nanti perabotan pada ini ya, pada rusak gara-gara air gitu kan. Nggak boleh terlalu lama kena air. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.